Ya, selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini kita bersama-sama kembali untuk berkumpul, memuji Tuhan, mau beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita percaya roh Allah bekerja di atas ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau menikmati Dia, kita mau merasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Naikkan pujian ini. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Katakan kembali, ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kebenaran.
Mari kita berdiri saudara untuk menghormati ibadah ini. Bapa kami dalam surga, kami boleh mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk kasih-Mu yang telah mempersatukan kami pagi hari ini di dalam ibadah ini. Kami boleh merasakan Tuhan, kasih-Mu, penyertaan-Mu begitu sempurna atas kami semuanya Bapa. Engkau mau urapi ibadah ini, Engkau mau urapi WL Singer, pemain musik, terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau. Biar kiranya ibadah ini boleh memberikan kesukaan bagi kami. Karena kami tahu sukacita yang besar, sukacita yang penuh hanya dari Engkau Bapa. Sehingga kami kalau pulang dari ibadah ini kami boleh memperoleh sukacita itu. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau mulai pujian kita. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Serahkan haleluya, haleluya, amin, haleluya. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Mari katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin.
Puji kita percaya bahwa di sekitar kita, di kiri kanan kita ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Jemaat saja katakan kiri kananku. Amin. Sekelilingku ada Tuhan. Haleluya. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memandang Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku cinta Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Karena Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan. Amin. Menghadapi semua musuh dengan iman katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan injak segala musuh kita, perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita, perkara besar terjadi. Bawa serta dengan Allah, katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku.
Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau berkata pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku, yang menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Ku dikuatkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku, Yesus harapan, Yesus harapan hidupku, Yesus melepas dosaku. Dia mohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus dia harapanku, yang menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang. Ku dikuatkan kokoh bagai karang, Yesus dia harapanku, Yesus harapan jiwaku, Yesus melepas dosaku. Yang mohon selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapanku. Puji Tuhan, selanjutnya Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan diberkati kesaksian pujian yang akan disampaikan oleh Bapak Johnson. Saya persilahkan. Haleluya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, khususnya kepada kita semuanya diberkati sampai pada hari ini. Dan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya, begitu juga berkatnya, khususnya kepada Bapak para wakil gembala, yang mana kita dapat berkumpul untuk menjaga kebersamaan dengan baik. Kemudian saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena operasi mata mama saya berjalan dengan baik. Dan saya rindu kepada Bapak Ibu yang belum dapat hadir di tempat ini, semoga minggu depan dapat hadir. Khususnya kepada Pak Indra, saya rindu Bapak bisa hadir di sini untuk bernyanyi bersama-sama. Terpujilah nama Yesus.
saya akan membawa suatu pujian. Semoga pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kesaksian yang luar biasa. Saya ingat pencipta dari lagu ini yang tadi dibawakan oleh Pak Johnson itu bernama Fanny Jack Crosby. Beliau itu adalah seorang tunanetra, tetapi dia bisa menulis syair lagu yang penuh dengan sukacita. Dan kiranya ini bisa menginspirasi kita, Bapak Ibu, dalam mengiring Tuhan, bahwa tidak selalu yang terjadi dalam kehidupan kita selalu sesuai dengan yang kita mau. Tapi kita percaya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu sebabnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian ini, bahwa Tuhan selalu memberikan waktu yang sesuai dengan waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua
Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini sekalian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Yesus mendengar. Habis, maju ke depan. Doakan Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Sekali lagi, bukan melihat, bukan melihat, Dia jadikan semua. Mari saudara, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi ini. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada Engkau, karena pada pagi hari ini Kau berikan kami kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang dari Engkau ya Bapa. Dan kami telah memuji-Mu, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tibalah saatnya Tuhan, Engkau melawat kami lewat hamba-Mu yang telah Kau sediakan untuk kami ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Bila Roh Kudus berkuasa, sehingga semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan. Sehingga menguatkan jemaat-jemaat di tempat ini ya Tuhan. Lawatlah jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan kasih karunia-Mu, dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Engkau selalu mendampingi kami semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah pikiran kami, hati kami hanya tertuju kepada firman-Mu yang hidup, yang berkuasa hari ini, esok sampai selamanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pelayanan selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Jonathan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya dan istri boleh ada untuk beribadah di tempat ini, dan tentunya bersyukur kepada Tuhan melalui Ibu Gembala dan tentunya pihak majelis yang ada. Saya boleh diberikan kepercayaan kembali untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebuah tema yang sebetulnya tidak populer, bahkan cenderung tema yang dihindari, tidak menarik, tentang menyangkal diri. Tetapi kita percaya bahwa kalau itu ada dalam firman Tuhan, itu pasti yang terbaik buat kita. Amin. Karena itu mari kita lihat kembali ayat pokoknya di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Kita baca bersama-sama 2-3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Sebuah pernyataan yang tentunya tidak tiba-tiba saja begitu Tuhan nyatakan tanpa alasan. Apalagi di bagian awal ayat ini digunakan kata lalu. Berarti ada peristiwa sebelumnya.
Atau paling tidak ada komunikasi, ada dialog sebelumnya. Karena itu kita mau melihat dalam satu rangkaian percakapan apa sih yang melandasi tiba-tiba perkataan ini muncul. Kenapa Yesus sampai harus mengajarkan kepada setiap orang yang mau menjadi muridnya untuk menyangkal diri, memikul salib dan ikut dia. Mari kita lihat di dalam Matius 16 ayat 13 sampai 16 saya bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, katakan Kaisarea Filipi. Kenapa saya tekankan bagian nama tempat ini? Karena kita akan melihat ada latar belakang yang sangat menarik dari tempat ini. Dan kenapa Yesus harus berbicara di tempat itu. Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebuah rangkaian diawali dengan sebuah pertanyaan yang Yesus ajukan. Tuhan mau tahu sejauh mana pengenalan mereka tentang dirinya. Sejauh mana pengenalan murid-murid tentang Yesus, gurunya yang sudah sekian lama bersama-sama dengan mereka. Bukan hanya apa yang mereka dengar dari kata si A, si B, si C, si D, tapi memang pengenalan Yesus harus bersifat pribadi. Pengalaman dengan Yesus itu nggak bisa kita cuma dengar dari kata orang tua, kata istri, kata suami, kata anak, tapi harus jadi pengalaman saya dan saudara secara pribadi. Amin. Kita harus mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi sebelum jauh ke sana, saya tadi tekankan tentang sebuah tempat namanya Kaisarea Filipi. Nah, di dalam peta, saudara perhatikan, Kaisarea Filipi itu ada sebuah tempat ada di daerah atas utara dari Israel. Bahkan perbatasan dengan Libanon. Sebetulnya kota Kaisarea itu ada dua. Yang pertama Kaisarea yang ada di tepi pantai. Di dekat Haifa. Tetapi ada Kaisarea Filipi. Yang kita mau lihat ini Kaisarea Filipi. Kenapa tempat ini harus kita pelajari? Kenapa tempat ini harus kita dalami? Ada maksudnya. Alkitab mencatat dan sampai harus ditekankan oleh Matius tempatnya. Ada sesuatu yang tentunya harus kita pahami. Kaisarea Filipi, berikutnya kita lihat gambarnya, adalah sebuah tempat yang indah. Sebuah tempat yang dibangun khusus oleh Kaisar Roma dan juga oleh Raja Herodes Filipus. Di mana tempat itu dibangun, saudara-saudara, persis di tebing gunung. Daerah Kaisarea Filipi memang ada di bawah kaki Gunung Hermon. Tempat yang adem, tempat yang dingin. Bahkan kalau dipelajari lebih lanjut, pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya baru saja mendengar sebuah peristiwa atau kisah yang cukup menegangkan. Karena Yohanes Pembaptis baru saja dibunuh. Dan akhirnya Yesus membawa murid-muridnya untuk pergi ke Kaisarea Filipi seolah-olah retreat. Healing kalau zaman sekarang istilahnya ya. Untuk mereka refreshing dulu. Tapi selain mereka dibawa untuk disegarkan dulu secara pikiran, tubuh. Di situ juga Yesus menantang mereka. Yesus bertanya sama mereka. Setelah mereka mendengar sebuah kejadian bagaimana Yohanes Pembaptis sudah dibunuh sebelumnya. Saatnya Yesus menantang murid-muridnya untuk siap dengan pengakuan imannya. Dan bagaimana mereka mengenal Yesus secara pribadi. Nah, tempat ini juga saudara-saudara ada tempat di mana dibangun paling tidak ada 7 bangunan utama. Dan paling tidak ada 3-4 kuil pemujaan. Dan salah satu kuil pemujaan yang paling utama adalah kuil kepada Dewa Zeus. Dewa tertinggi bangsa Yunani. Yang dikenal juga oleh bangsa Romawi sebagai Dewa Jupiter. Jadi itu ada tempat pemujaan dewa tertinggi. Selain tempat pemujaan kepada dewa tertinggi yang dikenal disembah oleh bangsa Roma pada waktu itu dan bangsa Yunani. Tapi di situ juga ada disebutnya Kaisar Agustus Temple, kuil Kaisar Agustus. Kaisar Agustus juga dipuja sebagai dewa. Ada kuilnya, disembah. Jadi saudara bisa bayangkan, bisa perhatikan ke depan. Ada pemujaan kepada dewa tertinggi yang disembah oleh bangsa di sana. Dan ada pemujaan kepada kaisar. Dan di tempat itulah Yesus tantang mereka.
Ketika bangsa-bangsa lain menyembah dewa-dewa. Ketika bangsa-bangsa lain memuja kaisar mereka lebih daripada apapun juga. Bagaimana kamu mengenal aku? Di saat sekitar kita mungkin orang memuja ini, memuja itu, mengagungkan ini, mengagungkan itu. Siapa Yesus di dalam hati saya dan saudara? Ketika orang memuja harta, ketika orang memuja popularitas, jabatan, posisi. Lalu Yesus ada di mana dalam hati saya dan saudara? Seperti itulah situasi kondisinya ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Menurut kalian, siapa aku? Nah, saudara bisa lihat lagi, klik. Ya, ini sebetulnya yang tadi saya katakan. Ada tempat memujaan kepada kaisar, ada tempat kuil pemujaan kepada dewa Zeus, dan seterusnya. Bahkan di sana juga, saudara-saudara, ada sebuah tempat, kalau klik lagi berikutnya, ada mata air yang sangat terkenal. Lokasinya hanya sekitar 150 meter dari kuil-kuil tadi, dengan tebingnya yang sangat menjulang tinggi. Dan mata air ini menjadi sumber dari sungai Yordan. Bagaimana sungai Yordan itu bisa memiliki air sangat bergantung kepada mata air yang ada di daerah Kaisarea Filipi ini. Mata air ini berlokasi di kaki Gunung Hermon dan salah satu daerah hulu sungai Yordan. Herodes Filipus yang memerintah area ini membangun sebuah kota di sini sebagai penghormatan bagi Kaisar Agustus. Dan dirinya sendiri. Kalau dewa Zeus itu peninggalan Yunani yang memang digunakan juga oleh bangsa Roma. Berikutnya, tetapi ada pemujaan kepada Kaisar dan dirinya sendiri. Jadi ini bukan cuma pemujaan kepada dewa, bukan cuma pemujaan kepada raja, tapi pemujaan kepada diri sendiri. Makanya ada Kaisarea Filipi mengambil nama Raja Herodes Filipus yang mendirikannya. Mencari nama. Pingin terkenal. Butuh pengakuan orang lain. Maaf bicara saudara, zaman sekarang ini memang penyakit. Boleh dikatakan secara psikologis juga ini penyakit jiwa. Orang berlomba-lomba cari pengakuan. Foto selfie di tempat-tempat yang mungkin populer terkenal. Enggak salah. Tapi kalau tujuannya untuk mencari pengakuan nih, gua udah pernah kesini nih. Itu pemujaan terhadap diri. Dan selanjutnya, di ayat yang ke-15, disinilah Yesus bertanya di tempat inilah, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Bukan hanya percaya kepada Yesus membutuhkan pernyataan secara pribadi, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Tetapi kalau kita lihat, lanjut ke ayat yang berikutnya, ini masih satu rangkaian sebelum kita masuk pada ayat pokok tadi. Ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22, tolong dibaca sama-sama, 2, 3. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23 lanjut. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Tadi di awal, Yesus mau supaya murid-muridnya menyatakan secara pribadi, bukan kata si A si B, tapi menurut mereka pribadi, siapa Yesus. Tapi enggak cukup pengakuan iman. Karena yang Yesus mau, kita bukan cuma percaya, tapi kita menjadi murid-muridnya dia. Ketika Yesus bilang bahwa anak manusia, dia menjelaskan tentang dirinya harus menderita, bahkan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Petrus. Apalagi kemudian pemikiran itu didomplengi oleh iblis.
Hati-hati loh saudara. Ini Petrus seringkali dijelaskan dalam khotbah-khotbah yang sudah-sudah. Baru saja dia menyatakan sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Bahkan Yesus pun memuji Petrus dan dikatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang mengatakannya, tetapi Bapakku yang di sorga yang menyatakannya kepadamu. Dan selanjutnya ada kalimat-kalimat yang luar biasa Tuhan nyatakan kepada Petrus. Tapi belum terlalu lama dari kejadian itu. Tiba-tiba dengan sebuah pola pikir yang salah, Petrus justru menjadi penghambat untuk Yesus menggenapi tujuan kedatangannya di bumi. Menjadi murid, kita belajar mengerti, memahami guru kita. Tentu kalau Bapak Ibu semua saudara yang udah pernah sekolah, semuanya pernah sekolah tentunya. Waktu guru menerangkan, mengajarkan. Salah satu alasan kenapa dia mau menerangkan, mengajarkan supaya kita paham, mengerti. Memiliki sebuah pola pikir yang sama dengan apa yang disampaikan. Nah Petrus miss di sini. Nggak connect di sini. Dia punya pikiran sendiri. Untuk menyangkal dirilah, untuk memikul salib inilah. Dibutuhkan untuk kita memahami pikirannya Tuhan, bukan pikirannya kita. Ini dilanjutkan nanti dengan ayat 24. Makanya ketika Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya. Termasuk soal, coba kita belajar memikirkan dan melihat situasi kehidupan, memandang kejadian, peristiwa, hal-hal yang kita alami, peristiwa yang terjadi bahkan di sekitar kita. Bukan dengan pikiran kita sendiri, tapi dengan pikirannya Allah. Itulah latar belakangnya saudara. Nah pertanyaannya, kenapa Petrus bisa berpikir keliru? Kenapa dia mau menghambat rencana Bapa lewat Yesus untuk menjadi penebus? Klik lagi berikutnya. Karena kita nanti lihat dalam beberapa ayat, dan saya tunjukkan dengan simbol gambar ini. Dalam diri mereka, mereka penuh dengan keegoan. Butuh pengakuan, cari nama, popularitas, pingin jadi yang terbesar. Dan ketika itu ada dalam pikiran seorang anak Tuhan, saudara hati-hati. Petrus pun tanpa sadar, dia didomplengi oleh iblis. Makanya nggak heran kalau udah ada keegoan, udah ada keakuan, udah ada ingin menonjolkan diri, sudah. Itu merusak pekerjaan Tuhan. Bahkan menghambat rencana Tuhan. Kita lihat sebentar, di Markus 10 ayat 28, ada sebuah peristiwa di sini. Petrus sempat bertanya kepada Yesus, ini masih satu rangkaian yang masih identik dengan peristiwa tadi. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Seolah-olah Petrus mau nunjukin, aku udah berjasa banget loh sama engkau Tuhan. Jadi ikut Tuhan tuh karena ada maunya. Tapi Yesus ngerti, Yesus memahami. Yesus tidak menyalahkan. Kenapa? Kita lihat dulu ayat 29. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya dan seterusnya. Ayat 30. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Yesus tidak terlalu menyalahkan. Kenapa? Karena pertama, kodrat manusia butuh tempat komunitas, butuh sosial. Ketika orang percaya kepada Yesus pada zaman itu banyak yang terbuang, tertolak. Yesus ngerti manusia nggak bisa hidup sendiri. Sama seperti Tuhan sudah menciptakan Adam, Tuhan lihat tidak baik. Dan di sini juga Tuhan menyediakan komunitas. Tuhan menyediakan orang-orang yang bisa menjadi saudara seiman di dalam Tuhan. Bahkan ada janji tentang hidup yang kekal. Walaupun dikatakan ada banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir akan menjadi kemudian. Itu pernah kita bahas di tema bulan yang lalu. Nah ini masih berlanjut berikutnya, ayat 32. Berikutnya saudara, ketika Yesus kembali menyampaikan tentang bagaimana tujuan sesungguhnya dia datang ke bumi pada kedatangan yang pertama untuk menjadi penebus, untuk mati di kayu salib. Kita lihat langsung di ayat 35. Lalu Yakobus
Dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, kalau tadi Petrus, sekarang Yakobus, Yohanes. Ini orang-orang di ring satu. Orang-orang yang paling dekat sama Yesus. Mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum?" Dan seterusnya. Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum cawan yang harus kuminum." Dan seterusnya. Ayat 40. "Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." 41 kita baca bersama. 2, 3. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Jadi mereka di dalam pemikirannya, wah ini Yesus kan orang hebat nih. Wah ini Yesus kan orang yang ternama, populer. Mereka ingin ikut. Di sebelah kanan, sebelah kiri ikut dompleng jadi populer. Ikut cari nama. Wah ini penyakit, ini bahaya. Ini bahaya. Karena mereka salah dalam mengikut Yesus. Dan kita lihat berikutnya saudara, ini tidak selesai. Ini masih satu rangkaian kisah. Yesus lalu ajarkan apa yang seharusnya mereka buat. Yesus memanggil mereka lalu berkata, ini bukan cuma hanya kepada Yohanes, Yakobus. Artinya apa? Keinginan untuk menjadi yang terbesar, keinginan untuk jadi populer, ingin ikut dompleng dengan popularitasnya Yesus. Itu semua murid-murid begitu pada waktu itu. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, berikutnya apa? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. 45 baca bersama. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah Yesus sedang mengubah pola pikir mereka. Bukan berarti orang Kristen gak boleh jadi pemimpin, bukan. Bahkan firman Tuhan janjikan juga, kita akan jadi kepala bukan ekor. Walaupun itu bukan soal jabatan, tapi pengaruh. Cuman masalahnya, untuk jadi pemimpin kita tidak dengan pikiran seperti orang dunia. Ingin populer, ingin menonjol. Tapi kepemimpinan yang melayani, kepemimpinan yang menghamba. Nah saudara lihat dulu, berikutnya kita lihat di Lukas 9 ayat 44 sampai 46. Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Ini Yesus bicara lagi. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. 46, 2, 3. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Ego, pengakuan dari orang, itu yang mereka tuntut. Saudara bisa lihat yang saya lingkari merah? Itu Yesus dalam kondisi kemanusiaan. Saya tertarik dengan lukisan ini. Pusing gitu ya. Ini murid-murid gak ngerti-ngerti juga gitu. Udah dibilangin beberapa kali. Tapi mereka belum ngerti. Tadi saya katakan saudara-saudara, Petrus, Yohanes, Yakobus, orang-orang yang di satu ring, lingkaran dalam, paling dekat dengan Yesus. Ya secara manusiawi wajar, walaupun tidak dibenarkan. Mereka menuntut dan merasa mereka yang paling layak untuk jadi pemimpin. Paling layak untuk jadi yang terbesar. Saya mau bandingkan dengan sebuah hal yang ada di dalam perjanjian lama. Coba klik lagi berikutnya. Saudara tahu mungkin di dalam pelajaran tentang malaikat. Malaikat itu ada beberapa jenis dan ada beberapa tingkatan. Ada yang disebutnya serafim. Kalau saya boleh katakan serafim itu ada di dalam lingkaran terdalam tahta Allah. Di ring satunya loh. Paling dekat sama Tuhan itu serafim. Tapi lihat,
ketika Yesaya dibawa dalam sebuah pengalaman rohani, bagaimana dia melihat tahta Tuhan yang mulia, yang begitu kudus. Bahkan dikatakan di ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya. Kata atasnya di situ dalam sandi lain, di sekelilingnya, lingkaran dalam. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3, dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ayat 4, 2, 3, maka bergoyanglah alas ambang pintu, disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Selain mereka ada di dalam lingkaran dalam di tahta Tuhan, paling dekat dengan Tuhan, bahkan mereka juga memiliki satu karisma yang luar biasa. Waktu suara mereka diperdengarkan dalam pemuliaan kepada Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan, goncang. Wih, luar biasa. Tapi menariknya apa? Serafim ini menggunakan sayapnya, yang 2 untuk terbang. Itu menunjukkan sebuah tanda kesiapan ketika mereka harus diperintah oleh Tuhan. Selalu siap sedia. Dan 1 sayap untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap lainnya menutupi kaki mereka. Ini artinya sangat dalam sekali. Kenapa sampai harus ditutupi mukanya? Bukan karena malu. Bukan, serafim bukan malu. Saudara ingat sebelum saya jelaskan, ketika Musa ada di dekat Tuhan, melihat wajah Tuhan, apa yang terjadi? Mukanya bercahaya. Orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan terpancar kemuliaan Tuhan. Ketika serafim menutup mukanya dengan sayapnya, mereka menganggap dirinya enggak layak. Mereka menganggap dirinya enggak layak. Dan mereka juga sedang mengajak seluruh makhluk yang ada di sana untuk tidak memandang kepada mereka, hanya pandang Tuhan. Ini kerendahan hati. Walaupun makhluk yang ada di lingkaran terdalam sangat berbeda dengan murid-murid Yesus yang tadi kita sudah lihat kisahnya. Mereka ada di lingkaran dalam, pingin jadi ternama, pingin populer, pingin pengakuan. Serafim enggak. Serafim enggak. Bahkan menutupi kaki itu juga menunjukkan penghormatan dan kerendahan hati mereka. Lebih daripada serafim tentunya, klik lagi berikutnya. Yesus menunjukkan teladan yang lebih mulia. Bagaimana ketika murid-muridnya saling berantem, saling adu pendapat siapa yang paling besar. Nggak ada yang mau melayani satu sama lain. Apalagi cuci kaki itu pekerjaan hamba yang paling rendah. Yesus lakukan. Yesus melakukannya. Inilah kepemimpinan menghamba. Kepemimpinan yang melayani. Servant leadership. Saudara, ini adalah salah satu bentuk penyangkalan diri. Sekalipun Anda, saudara, ataupun saya menjadi pemimpin, mari kita belajar mengikuti teladan Yesus. Yesus sudah menunjukkan keteladanan sebagai guru, bagaimana menjadi pemimpin yang melayani. Ini bentuk penyangkalan diri, di mana ada dampak tentunya, saudara. Di Perjanjian Lama ada sebuah peristiwa tragis. Coba klik lagi berikutnya. Rehabeam, anak dari Raja Salomo. Ketika Salomo sudah mati, dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Lalu muncullah Yerobeam sebagai salah satu orang yang cukup punya pengaruh di Israel. Dan dia mewakili rakyat Israel untuk meminta keringanan. Karena Raja Salomo sempat jatuh dalam penyembahan berhala. Dan dia saat jatuh dalam penyembahan berhala bukan cuma berdosa sama Tuhan. Dia menetapkan sebuah tindakan kebijakan sebagai raja yang kejam. Dan belum sempat diubah. Singkat ceritanya, mereka minta kepada Raja Rehabeam, ringankanlah tanggungan yang sudah diberlakukan oleh ayahmu. Salah satu hal yang bagus di awal, Rehabeam tanya sama orang-orang yang lebih senior. Orang-orang yang punya pengalaman dengan Salomo. Di awal Salomo masih penuh dengan hal yang baik. Dan orang-orang tua itu bilang, dikatakan di sini, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Ini kepemimpinan yang menghamba, ini kepemimpinan yang melayani, ini karakter Kristus. Ini karakter seorang murid Kristus.
Tetapi sayang Rehabeam gak mau mendengarkan nasihat tua-tua ini. Dia datangin orang-orang yang sebaya dengan dia, dan sayangnya nasihatnya fatal. Kamu gak usah dengerin mereka. Singkatnya, Rehabeam bilang sama Yerobeam dan orang Israel, kelingkingku lebih besar dari tulang punggung ayahku. Kalau dulu ayahku mencambuk engkau dengan besi, aku mencambuk engkau dengan cambuk besi yang berduri. Pecahlah kerajaan itu. Karena kepemimpinan yang salah. Tidak sesuai seperti yang Tuhan mau. Klik lagi berikutnya. Itulah gambaran kepemimpinan dunia. Kepemimpinan yang bosi. Klik lagi. Kepemimpinan yang bosi menerapkan hanya bisa memerintah. Pergi, lakukan. Tapi dia tidak memberikan teladan dan tidak membawa pengaruh yang baik. Berikutnya lagi. Kepemimpinan yang melayani. Dia kepemimpinan yang mau berkorban. Klik lagi. Dia mau menyediakan jalan untuk anak buahnya mencapai keberhasilan. Potensi. Bukankah ini gambaran Yesus? Yesus berkorban supaya kita boleh diperdamaikan lagi dengan Allah. Sesuai dengan tema yang sebelumnya. Klik lagi berikutnya. Pemimpin yang melayani membantu anak buahnya untuk mencapai target bersama-sama. Bahkan dia memberikan jalan. Bagaimana anak buahnya juga bisa mencapai target itu. Bukan cuma memerintah. Dan konsep kepemimpinan yang melayani itu sangat populer, saudara. Klik lagi. Ini hanya contoh saja. Seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, Bapak Daniel Alexander juga memberikan sebuah nasihat bagaimana pemimpin-pemimpin di dalam komunitas, termasuk gereja. Mari gunakan pola ini. Dan banyak buku yang lain. Bahkan bukan cuma dalam konteks kekristenan. Saya cukup kaget di Kementerian Keuangan, di beberapa kementerian yang lain, ternyata prinsip ini diajarkan juga. Kepemimpinan yang melayani. Nah, klik lagi beberapa bagian terakhir. Entah saudara mungkin ada yang kenal orang ini atau enggak ya. Namanya Ibu Dian Andiyasuri. Ibu Dian Andiyasuri ini adalah wanita pertama yang menjadi CEO dari PT Shell Indonesia. PT Shell ini bukan PT sembarangan loh. Itu lebih tua dibandingkan Pertamina. Karena waktu Indonesia masih dijajah Belanda, ini sudah ada. Memang ini perusahaan minyak Belanda. Dan ini wanita pertama yang jadi CEO di PT Shell Indonesia. Dan menariknya ketika diwawancara, dia katakan, prinsip kepemimpinan yang saya lakukan adalah prinsip kepemimpinan yang melayani. Tidak heran, dalam kepemimpinannya sukses. Dia menciptakan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan tapi punya juga kerendahan hati. Punya karakter menghamba. Bahkan selanjutnya sekarang penerusnya Ibu Ingrid. Siapa nama marganya saya lupa. Juga hasil dari didikan Ibu Dian ini. Melahirkan pemimpin-pemimpin yang punya kualitas tapi juga punya karakter. Slogan yang dia gunakan adalah respect, care, and integrity. Menghargai orang, peduli sama orang, tapi juga berintegritas, punya prinsip. Saya ajak kita lihat beberapa ayat-ayat terakhir. Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, ini dalam terjemahan Indonesia Baru, terjemahan umum, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita lihat dalam terjemahan Indonesia sehari-hari. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Allah sudah memberi anugerah kepada saya, itu sebabnya, terus janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya. Oleh karena ia percaya kepada Yesus. Diajarkan untuk rendah hati. Roma 12 ayat 16 dalam terjemahan baru di bagian atas dan terjemahan sehari-hari di bagian bawah. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah di bawah mungkin biar lebih jelas, tolong klik berikutnya.
Nah, ini terjemahan sehari-hari, kita baca lagi. 2, 3. Hiduplah rukun satu sama lain, janganlah bersikap tinggi hati, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Tadi kita lihat, murid-murid Yesus bertengkar. Kenapa? Butuh pengakuan, egosentris, tinggi hati, merasa diri paling layak, merasa diri harus jadi yang terbesar, berantem. Makanya tidak heran Paulus menyampaikan di sini, kalau ada ketinggian hati nggak akan ada kerukunan. Tapi kalau semua orang mau rendah hati, rukun. Betul? Coba kalau suami istri, ego yang bermain, nggak mau merendahkan diri satu sama lain, nggak mau rendah hati, ribut. Tapi kalau kita mau rendahkan hati kita satu sama lain, rukun. Komunitas juga begitu. Kepemimpinan juga begitu. Dan saya tutup dengan ayat terakhir. Kita lihat sama-sama, pemain musik boleh maju ke depan. 1 Petrus 5 ayat 6, kita baca bersama. 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tadi saya katakan, Tuhan bukan gak mau orang Kristen jadi pemimpin. Bahkan Tuhan mau. Tapi apa? Kepemimpinan yang membawa pengaruh yang positif. Pengaruh yang benar. Pengaruh kerajaan Allah. Karakter Kristus. Kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang membawa dampak kepada kerukunan. Kepemimpinan yang menciptakan sinergisitas yang kuat. Bahkan Ibu Dian tadi bilang juga dalam sebuah pernyataannya. Kepemimpinan yang menghamba akan menciptakan atmosfer yang positif. Sehingga produktivitas akan meningkat. Mari kita belajar menjadi murid Yesus. Bukan cuma percaya Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tetapi pastikan di dalam hati kita. Bukan harta, bukan posisi, bukan jabatan, bukan juga ego kita. Tapi Yesuslah yang terutama. Kita angkat pujian sambil bangkit berdiri. Yang terutama di dalam hidup ini. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Nyanyikan lagi dari awal. Yang terutama di dalam hidup, meninggikan nama Yesus. Oh, nama di atas segala nama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan hanya nama Yesus. Nyanyikan bersama, haleluya. Oh, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Saya mau cinta. Katakan lagi dengan segenap hati, haleluya, haleluya, oh haleluya. Mari bawa hati kita di hadapan Tuhan. Saya mau cinta Engkau Yesus. Oh, Kaulah yang terutama, Kaulah segala-galanya. Cinta. Sejenak musik mengalun dengan lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Pastikan pagi hari ini, ketika Tuhan bertanya, siapakah aku menurut engkau? Siapakah Yesus menurut kita pribadi lepas pribadi? Boleh saja kita mengaku dengan mulut, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja, Engkau adalah Juru Selamat. Apakah kita sudah berlaku sebagai murid, sebagai umat, sebagai pengikutnya Yesus? Sebab untuk menjadi murid Yesus, tidak bisa tidak. Dikatakan dalam ayat itu harus menyangkal diri. Mari kita mau belajar lepaskan keegoan kita, keakuan kita. Rasa ingin populer, rasa ingin ternama, rasa ingin dipuji, ingin menonjol. Tetapi belajar seperti Yesus. Tempatkan dia sebagai yang terutama dan segala-galanya. Saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kita akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya. Promosi datangnya bukan dari siapa-siapa. Sebab manusia terbatas dan bisa berubah adanya. Tetapi kalau Tuhan yang mengangkat saudara, tidak ada seorang pun yang dapat menurunkan kita. Kalau Tuhan yang mengangkat kita dalam kemuliaannya, kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari nyatakan lagi pujian ini dari awal, dari hatimu yang terdalam. Yang terutama, iya. Nyatakan dari hatimu yang tulus di hadapan Tuhan. Kami hanya mau meninggikan Engkau, tidak ada yang lain. Hanya nama Yesus, hanya nama Engkau Tuhan. Iya. Dan hanya Engkau saja yang kami muliakan, yang kami puji, yang kami agungkan. Memuliakan namanya. Nyatakan haleluya, 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 haleluya. Oh, nyatalah kemuliaan-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Saya mau cinta. Sekali lagi katakan haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih buat hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Pagi menjelang siang ini Tuhan, bersama-sama kami menghadap tahta kudus-Mu. Siapa kami? Kami hanyalah umat manusia biasa dari debu tanah adanya. Tetapi Engkau sudah melayakkan kami oleh pengorbanan darah Kristus untuk kami boleh mendekat menghampiri tahta-Mu Tuhan. Karena itu tidak ada satupun di antara kami yang layak untuk meninggikan diri. Tetapi sepatutnya lah kami merendahkan diri. Dan hanya Engkau saja nama di atas segala nama yang kami tinggikan. Bukannya lewat lagu, bukannya lewat mulut kami perkatakan ini. Tetapi biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan pikiran kami, bukan emosi kami, bukan keinginan kami, tetapi biarlah pikiran Tuhan, hatinya Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang terutama lebih dari segala-galanya. Karena disitulah kami belajar menyangkal diri dan memikul salib. Kami belajar menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Tidak ada nama lain yang kami agungkan, yang kami tinggikan, yang kami cintai dan kasih sepenuh hati. Hanya Yesus Kristus, pribadi yang paling sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami boleh terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Pelayan selanjutnya saya serahkan pada yang bertugas.
Puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan sebagai respon kita bagi pemberitaan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan saat ini kami mau belajar mensyukuri Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan selalu limpahkan di dalam sepanjang hidup kami. Kami mau belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang kami miliki Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan persembahan ini sehingga dapat dikelola dengan baik untuk penunjang pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap memberi, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Sekali lagi itu, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan itu pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nanti kita akan mengangkat pujian sebab Kau besar. Nanti setelah itu saya minta kesediaan Pak Yonatan untuk tutup dalam Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Kembali kita bersatu di dalam doa. Besar dan besarlah Engkau, bahkan Engkaulah yang terbesar. Dan semakin nyata kebesaran-Mu dalam hidup kami,
sehingga tidak ada celah bagi kami membesarkan diri kami. Sebab kebesaran-Mu sudah memenuhi semua aspek terdalam di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah memimpin ibadah ini sampai pada tamatnya. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Dan juga saat kami mendengar dan menerima firman-Mu, Roh-Mu bekerja dan sudah melawat menjamah setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami pulang sebentar Tuhan, tidak lagi sama dengan kami datang. Dan kami yakin Tuhan Yesus, setiap kami yang merendahkan diri, menyangkal diri, maka nyatalah kuasa, nyatalah kehendak-Mu, nyatalah berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Dan mari kekasih-kekasih Tuhan, umat ketebusan darah Kristus, dengan izin dari Ibu Gembala tentunya, kita tengadahkan kedua belah tangan kita dan kita terima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Berlimpah dan makin berlimpahlah segala kasih dari Bapa Sorga. Dan sayang cinta dari Yesus Sang Putra. Persekutuan pimpinan penghiburan, penyertaan kekuatan dari Roh Kudus menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.